Eh, kita mulai dulu dengan pemahaman ya, pengantar untuk mengerti bagian ini. Kisah dalam Injil Matius ini mengenai gadis-gadis bijaksana dan bodoh yang dikarang oleh Tuhan Yesus dan menjadi perumpamaan ini menunjuk tentang kerajaan Allah. Nanti lihat di ayat 1 ya, pada waktu itu kerajaan sorga, jadi perumpamaan ini disusun untuk menjelaskan tentang kerajaan sorga, tapi juga menjelaskan tentang eh, bukan apa itu kerajaan sorga, tetapi perumpamaan ini menjelaskan tentang gimana sih supaya bisa masuk ke kerajaan sorga. Jadi banyak orang salah, fokusnya cuma pada gadis bijaksana dan bodoh, tapi tidak memikirkan tentang tujuan dari perumpamaan ini adalah untuk menjelaskan tentang bagaimanakah seseorang itu masuk kerajaan sorga. Kita cari tahu dulu proses perkawinan orang Yahudi ya. Proses perkawinan orang Yahudi itu macam apa, itu penting untuk juga jadi penjelasan. Di Israel terdapat proses 3 langkah untuk perkawinan. Yang pertama proses lamaran. Proses ini dimulai dengan ayah dari kedua mempelai berkumpul untuk buat kontrak resmi, sebenarnya lebih tepat perjanjian untuk melamar, lalu kemudian menikahkan kedua anaknya. Jadi kedua orang tua itu akan ngumpul dan ngomong sama lah, mungkin barangkali dengan kita di Indonesia. Lalu kemudian eh, masuk ke tahap lebih lanjut, itu pertunangan. Ini biasanya 1 tahun dilakukan oleh kedua orang tua mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Lalu mereka akan mengucapkan Gitu dong. Mana tuh? mempelai ini sebagai tanda kesetiaan, mereka akan mengucapkan niat janji mereka itu. Sampai tadi Nah, orang tua kota mana tujuh? Pak Pendeta, maaf termute Pak Pendeta. Itu siapa sih Mika? Oh, Ibu Mika. perjanjian pertunangan itu secara hukum mengikat antara laki-laki dan perempuan dan mereka biasanya sudah disebut sebagai suami istri. Jadi kalau Bapak Ibu baca kisah antara Maria dan Yusuf yang bertunangan lalu disebut suami istri, itu di situ. Pertunangan itu udah mengikat, sudah suami istri walaupun mereka tidak tinggal serumah. Tapi status mereka udah disebut suami istri karena terikat dengan perjanjian pertunangan itu. Oke, ini catatan selanjutnya adalah pernikahan. Nah, ini langkah terakhir terjadi 1 tahun pasca pertunangan. Pengantin pria akan mengenakan pakaian terbaiknya, dikawal oleh teman-temannya yang laki-laki, lalu akan pergi menjemput pengantin wanita yang juga berpakaian rapi dan siap dari rumah ayahnya. Lalu ada satu prosesi yang sangat penting, yaitu prosesi obor, yang merupakan bagian dari budaya Yahudi yang butuh waktu yang cukup untuk persiapan yang cukup, mengantar kedua mempelai, nanti setelah dijemput akan menuju ke tempat pesta. Mereka ini, si 10 gadis ini, itu mereka punya tugas menyongsong mempelai laki-laki di ayat pertama untuk menyiapkan perjumpaan di rumah perempuan menuju pesta. Dari tugas ini kita dapat memastikan bahwa kisah ini latar belakangnya perkawinan. Nah, gadis pengiring pengantin ini disebut dengan susbina. Kata susbina menunjuk pada para gadis teman dekat dari mempelai perempuan yang juga akan mengiring perjalanan itu. Nah, mereka adalah sahabat dekat dari mempelai perempuan ini dengan tugas mendampingi mempelai perempuan, menyiapkan kebutuhan mempelai perempuan, ikut mendandani kah, menyambut dan mengiring mempelai perempuan, menyambut mempelai laki-laki. Mereka juga bertugas menerangi jalan dengan lampas dalam bahasa Yunani itu berarti pelita atau obor yang bahan bakunya itu minyaknya dari minyak zaitun. Fokus kita pada perumpamaan ini tentang kerajaan Allah ya tadi yang saya katakan, tentang bagaimana masuk pada kerajaan Allah tersebut. Nah, 10 pengiring atau tadi susbina itu kalau 10 pengiring disebut dengan aseret susbinot, sudah pasti mereka kelelahan dan Alkitab bilang mereka tertidur di perumpamaan itu.
alasan tertidur ini menarik karena pengantin pria tidak kunjung datang. Itu berarti ada masalah dan masalahnya itu di pengantin pria. Mungkin masalah persiapannya kah? Kita nggak tahu. Tuhan Yesus yang mengarang perumpamaan ini nggak jelasin. Yang pasti dia tidak tepat waktu. Mempelai laki-laki ini nggak tepat waktu. Nah ini penantian yang melelahkan. Mereka sudah sibuk barangkali sepanjang siang bekerja, bla 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 bla. Kalau dibilang tertidur sangat sangat mungkin tertidur karena kelelahan. Apalagi menanti nggak datang. Makanya saya sebut dengan penantian yang melelahkan. Kok belum datang-datang? Itu kondisi yang terjadi pada saat itu. Jangan bayangkan mereka di luar sambil nunggu. Enggak, mereka di dalam menyiapkan segala sesuatu. Mungkin pelitanya tetap nyala standby di luar, toh, tapi mereka juga sibuk mengerjakan, beraktivitas di ruang dekat rumah pengantin wanita yang akan dijemput. Sudah pasti mereka kelelahan dengan aktivitas sepanjang hari. Mereka juga adalah tim penyambut mempelai laki-laki. Nah, jika mempelai laki-laki datang, maka perempuan ini 10 ini akan mendampingi dan mengiring mempelai perempuan, menjumpainya, lalu iring-iringan itu masuk dan dikawal oleh 10 itu sebagai membawa pelita sebagai penerangan di jalan. Nah, istilah tidur tadi yang saya sebut itu dia menggunakan kata kateudo dalam teks Yunaninya itu yang bisa bermakna deep sleep, yang berarti tertidur pulas, nyenyak, dan tidak sadar diri. Jadi bisa bayangkan dong, kagetnya minta ampun. Pengantin datang, pengantin datang. Mungkin mereka akan segera berdiri, membereskan pelita mereka. Kata ayat berapa itu mereka membereskan pelitanya. Di ayat yang ketujuh, membereskan berarti segera menyiapkan, barangkali membersihkan yang kotor-kotor dari sisa-sisa pembakaran atau apapun itu dilakukan. Nah, di tengah kondisi mereka ini yang jadi masalah, ternyata 10 ini punya masalah yang sama. Orang buat kesalahan yang sama, yaitu tidak berjaga sebenarnya. Mereka tertidur, 10-10 tertidur. Jadi bukan cuma yang bodoh yang tertidur, semuanya tertidur. Mereka tidak siaga menanti mempelai laki-laki yang datang pada waktu itu. Bahan baku dari minyak atau pelita di masa Alkitab itu adalah dari minyak zaitun dan sumbu dari rami. Pelita itu biasa terbuat dari mangkuk tanah liat kecil yang berisi minyak zaitun. Nah, sumbunya itu terbuat dari rami yang menyerap minyak yang dinyalakan untuk menghasilkan cahaya. Karena wadah dari pelita itu kecil, tolong lihat gambar ini, kecil sekali, maka daya tampung minyak pun volumenya tidak banyak. Otomatis perlu menyiapkan minyak cadangan. Kalau cukup lama dibakar, sudah pasti minyaknya akan habis. Nah, kalau minyaknya habis, sudah pasti akan padam, meredup lalu kemudian padam. Jadi perlu dituang lagi, perlu ada minyak cadangan. Celakanya adalah gadis-gadis 5 orang ini akhirnya disebut bodoh karena satu hal yang sangat prinsip. Apa itu? Mereka tidak membawa minyak cadangan. Sementara laki-laki, pengantin laki-laki itu terlambat datang. Durasi waktu yang mereka prediksikan mungkin datang jam 8, ternyata datang jam 10 misalnya. Toh. Maka minyak awal yang dipakai yang mestinya cukup jadi tidak cukup. Dari sini kita bisa mulai tuduh-tuduhan nih untuk cari siapa yang salah. Rasanya secara logika pengantin laki-laki ini kenapa dia terlambat sih bikin habis minyak, mungkin begitu kan situasi itu yang terjadi. Nah, gadis-gadis ini kesian disebut bodoh karena mereka tidak membawa minyak cadangan. Walaupun secara logis kalau runtut struktur historis kisah ini bukan soal nggak bawa minyak cadangan sebenarnya, ini soal pengantinnya lama, akhirnya pelitanya padam. Itu barangkali bisa menjadi alasan cukup kuat sebenarnya kalau berargumentasi. Kita bandingkan menggunakan tabel ini. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Tertidur saat bertugas, sama. Si bijaksana juga tertidur saat bertugas. Membawa pelita, iya membawa pelita. Yang bodoh ini tidak bawa minyak cadangan. Yang satu bawa minyak cadangan. Yang bodoh ini tidak antisipatif, tidak buat persiapan. Mereka tidak menyangka ada interval peristiwa dari proses kedatangan, apa itu penundaan. Jadi mereka tidak prepare, sementara 5 gadis bijaksana mungkin berpengalaman, tahu bahwa proses-proses seperti ini butuh waktu, bisa saja
ada terjadi sesuatu. Kalau di dunia modern mungkin kemacetan adalah alasan, kita bisa pakai itu. Kita nggak duga situasi apapun, jadi mereka udah punya pengalaman. Kayaknya kita harus prepare deh minyak tambahan, jangan-jangan ada sesuatu sehingga penundaan penjemputan terjadi. Nah, mereka menyiapkan kondisi yang tak terduga. Dengan kata lain, kalau kita lihat ketika ayat 8, bagi dong minyakmu, ini mentalitas instan. Sementara di ayat 9 yang bijaksana bilang, oh no, 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 kalau bukan saya pelit. Walaupun teks Alkitab bilang bukan soal pelit, nggak ada, tapi saya menafsirkan, ya mereka sangat bijak dalam hal ini. Kalau gua bagi ke lu, yang terjadi adalah lu juga nggak cukup, gua juga nggak cukup. Maka jalan satu-satunya, ini bukan soal pelit. Kau pergilah ke warung sana, beli minyak. Jadi ini bicara soal perhitungan dan proses menuju hasil akhir ini dimiliki oleh gadis bijaksana. Oke. Okay? Nah, 5 orang gadis ini kesian menurut saya berusaha mencari minyak dan membelinya agar pelita mereka menyala lagi. Tolong garis bawahi bagian ini, bahwa mereka tidak langsung, ya sudahlah kalau begitu. Kalian 5 aja lah yang jemput, kami sudah padam. Kagak loh. Kalau Bapak Ibu mengkaji lebih dalam, benar banget tuh Alkitab bilang loh, mereka berusaha cari sampai dapat minyak tambahan. Dan ini perjuangan yang tidak mudah di malam hari, ngetok-ngetok pintu barangkali, mencari warung yang terbuka, yang penjual minyak tanah, mencari warung yang masih ada. Dan ini panik dan pasti melelahkan. Dari segi mental mereka, waduh jangan-jangan terlambat nih. Dari segi fisik mereka kelelahan mencari minyak. Mereka tidak ada redaksi yang mengatakan lalu 5 gadis bodoh ini meminta pelayan menyiapkan dan mencari. Enggak, mereka yang cari loh. Mereka yang cari. Dan itu situasi yang menurut saya wow. Kalau dilihat dari tekstualnya, loh ini suatu pengorbanan yang luar biasa. Mereka tetap berupaya supaya ini tetap jalan. Demi tugas, mereka mau maksimal supaya pengantin dapat didampingi. Maka mereka berusaha mencari minyak cadangan tersebut. Apa yang terjadi pas mereka nyampe? Nggak diterima. Pintu ruang pesta sudah tertutup. Tidak ada lagi kesempatan masuk. Yang paling menyakitkan adalah penyataan begini. Aku tidak mengenal engkau. What? Lo dari awal lo 5 ini ikut menyiapkan segala sesuatu di rumah pengantin wanita. Tapi yang terjadi malah statement, aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu ketika baca teks ini, kita mesti menggunakan juga daya hayal yang luar biasa. Apa yang dirasakan oleh 5 orang yang oleh Tuhan Yesus diumpamakan sebagai 5 gadis yang bodoh itu. Kecewa pasti. Oh kecewa. Sepanjang hari loh mereka mengambil bagian, persiapan dan seterusnya. Dan mungkin baru minggu-minggu yang lain kita nggak tahu waktu penentuan tim menyiapkan kedua belah pihak, keluarga udah bicara, mereka pasti udah terlibat. Sayang sekali ya, hanya hal sepele. Lupa bawa minyak cadangan. Lalu kemudian segala hal tidak diperhitungkan dan dianggap aku tidak mengenal engkau. Jadi di balik kebahagiaan kedua mempelai dan para penikmat pesta perkawinan itu, ada ketidakadilan sebenarnya yang terjadi di situ. Saya mau giring dulu yang pertama ke sisi itu. Saya berusaha menempatkan diri sebagai 5 gadis bodoh. It's not fair. Kurang apa perjuangan kami ini? Pengorbanan 5 orang gadis pengiring tidak diperhitungkan oleh pemilik pesta. Langsung diusir. Aku tidak mengenal engkau. Padahal secara logis ini bukan kesalahan mereka. Andai kata pengantin laki-laki tidak terlambat datang, mereka pasti tidak kehabisan minyak. Dan kalau tidak kehabisan minyak, tidak ke warung. Kalau tidak ke warung, tidak terlambat untuk mendampingi. Iya kan, logika berpikirnya harus ke arah situ. Itu yang terjadi. Mengapa hanya terlambat hadir karena mencari minyak tambahan? Mereka justru diusir. Ada ketidakadilan di situ. Rasanya ketika membaca teks ini. Tetapi, benarkah ada ketidakadilan itu? Benarkah ada ketidakadilan itu? Kita harus ingat bahwa perumpamaan ini tidak tentang pesta perkawinan. Perumpamaan ini bukan tentang 10 gadis pengiring pengantin. Bukan tentang 5 orang yang tidak bawa, yang tidak dihargai, yang diusir. Bukan tentang itu. Perumpamaan ini Bapak Ibu
tentang kerajaan sorga dan tentang cara masuk dalam kerajaan sorga. Jangan salah fokus, sebab perumpamaan ini mengenai kedatangan sang mempelai laki-laki sebagai pemilik kerajaan sorga. Itu dialegorikan dari kisah ini menunjuk sebenarnya pada satu pihak pribadi agung, yaitu Yesus Kristus. Ini bukan soal orang kawin. Ini bukan soal 10 pengiring, pengantin. Ini bukan soal 5 orang punya pengorbanan yang gak dihargai cuma karena nggak bawa minyak tambahan dan terlambat. Ini bukan soal itu. Ini bukan soal ketidakadilan, tapi ini soal kerajaan sorga. Dan bicara soal kerajaan sorga, standarnya sangat tinggi. Ukuran yang dipakai adalah ukuran Tuhan dan bukan soal ukuran jeri lelah dan pengorbanan kita. Enggak. Ini bicara soal standar yang Tuhan pakai. Lu nggak siap, lu didapati tidak nongol di situ, nggak peduli tentang alasannya. Nggak ada excuse. Kerajaan sorga standarnya tinggi. Kayaknya kalau mau bicara soal keadilan, loh kita memang nggak layak masuk sorga kan? Kita nggak layak di pesta itu sebenarnya. Jadi jangan bicara soal itu, bicara soal standarnya tinggi. Nah, saya tidak mengenal engkau, padahal cuma masalah sepele. Minyak loh, minyak tambahan. Jadi Tuhan Yesus memberi signal yang cukup tinggi. Parameter atau ukuran yang engkau pakai tidak menjadi ukuran dan parameter yang Tuhan pakai. Karena soal kerajaan sorga adalah soal standar yang ditentukan Tuhan. Jadi jangan bicara tidak adil di sini. Saya baca ini, wow, oke. Jadi kurang apa Tuhan? Saya berkhotbah siang malam. Tuhan, no. Ini bukan soal engkau, tapi soal kerajaan sorga. Makanya kalau baca Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, wow, itu kejutan yang luar biasa soal standar kerajaan sorga. Bukan tiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk kerajaan sorga. Bukan yang soal naik turun mimbar, bukan yang soal pelayanan luar biasa tiap hari Minggu, bukan kelihatan rohani banget. Bukan, tapi soal apakah benar seluruh eksisten di hidupnya memenuhi standar kerajaan surga. Apa itu? Semua esensi hidupnya melakukan apa yang dikehendaki Bapakku. Itu loh yang dipakai. Jadi bukan soal engkau dan aku, tapi soal kerajaan surga, soal standar yang Tuhan pakai. Perumpamaan itu ketatnya di situ. Kita siapakah kita? Kita bukan pemilik kerajaan surga. Yang bikin aturan Tuhan. Tuhan pemilik kerajaan surga. Standarnya satu. Bukan soal engkau sering bersaksi. Tapi tabiat hidupmu sesungguhnya tidak benar. Bukan soal engkau menyebut Tuhan juru selamat. Tapi kenyataan hidupmu engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Engkau tidak layak. Itu kan ukurannya sangat tinggi, luar biasa. Nah, kalau begitu bagaimana kita hubungkan pelita ini? Nah, saya mau katakan begini. Pelita yang menyala itu setara dengan kesetiaan. Tetapi juga bicara soal kesediaan. Pelita ini bicara soal kesetiaan, tapi juga bicara soal kesediaan. Dan ini tidak mudah. Kesetiaan adalah sifat yang jarang ditemui pada beberapa orang yang diperhadapkan dengan berbagai kepentingan. Jika menguntungkan diri, maka ia akan setia. Jika tidak, nanti dulu. Kesediaan adalah komitmen yang dijunjung tinggi tanpa memandang alasan apapun. Nah, bicara soal pelita yang menyala, saya hubungkan dengan bicara soal kesetiaan dan kesediaan. Berani tampil beda untuk mempertahankan iman, kesetiaan kepada Tuhan di tengah tawaran dunia yang menggiurkan, maka pelitamu pasti akan tetap menyala. Karena ukuran dipakai adalah mengerjakan apa yang dikehendaki Bapakku. Salah satu hal yang dikehendaki Bapakku sebagai contoh adalah kesetiaan. Kesediaan, no matter what, apapun yang terjadi, berani tampil beda. Kisah dapur api, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah kisah yang My enemies will be done. They will turn back in shame. Why do they not burn? Sadrak, Mesak, dan Abednego masukkan ke
Api yang menyala-nyala itu kan 3 orang muda yang konsisten dengan panggilannya. Yang kesetiaan dan kesediaannya teruji di kondisi apapun yang terjadi. Mereka bilang begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dia pakai kata jika ya, saya periksa teks aslinya menggunakan kata itu, jika. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewan Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Di Daniel 3, 17, 18, mereka tidak tahu loh, apa akan selamat atau tidak. Mereka sedang hadapi kondisi yang tidak baik-baik saja. Kondisi terlambatnya pengantin, itu kan kondisi yang tidak baik-baik saja. Ini mereka sedang alami kondisi itu. Dan tantangan besar itu. Nah, mereka bilang, saya tidak akan nyembah. Kalaupun saya tidak diselamatkan oleh Tuhanku, tidak masalah, saya tidak akan nyembah. Makanya saya sebut pelita mereka minyak mereka tetap melimpah, walau nyawa harus jadi taruhannya. Kita juga menemukan contoh yang sederhana tentang kisah Yusuf. Kalau Matius 26 ayat 42 bilang, roh memang penurut tetapi daging lemah. Pelita yang menyala itu berarti kesediaan Bapak Ibu dan saya untuk tidak berbuat dosa. Enggak mudah loh. Standarnya tinggi. Keteguhan iman diukur bukan saat berada dalam zona nyaman, tapi justru ketika hadir godaan yang menggiurkan. Pelita yang menyala hanya akan terlihat terang jika berada dalam kegelapan. Namun kadangkala pelita jadi padam dan nyala redup ketika minyak habis. Minyak adalah simbol dari urapan yang bermakna kekudusan. Hidup tanpa menjaga kekudusan akan memadamkan cahaya pelita sebagai terang kesaksian orang percaya. Nah, kisah Yusuf dan istri Potifar itu menarik menurut saya. Tentang bagaimana pelitanya tetap menyala di kondisi sebenarnya bisa bikin alasan. Lupa bawa minyak. Bisa jadi alasan. Tapi enggak loh. Siapapun sepakat bahwa istri Potifar itu pasti cantik. Istri pejabat. Nah, apa yang terjadi jika seorang perempuan cantik menggoda seorang anak muda seperti Yusuf? Dapatkah dia bertahan? Kalaupun sanggup bertahan, ya bolehlah, imannya itu mumpuni. Tapi persoalannya, benarkah sanggup bertahan jika godaannya datang bukan cuma sekali? Kisah Yusuf dan istri Potifar itu memberi sesuatu yang luar biasa. Alkitab memberi kesaksian bukan cuma sekali digoda. Kejadian 39 ayat 10 bilang hari demi hari, yang berarti tiap-tiap hari, di tiap ada kesempatan loh, di tiap ada kesempatan. Tapi jawaban Yusuf itu menentukan pelitanya masih menyala dan minyaknya melimpah atau tidak tergantung di jawabannya. Dan dia berani loh mengatakan begini, Tuanku telah menyerahkan segala miliknya selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf menang karena 2 prinsip pada ayat 39 itu. Prinsip pertama, ia membedakan mana miliknya dan mana bukan miliknya. Potifar sudah kasih semua, kata Yusuf, kecuali kau istrinya. Dia tahu membedakan mana hak dan mana bukan haknya. Dia tahu membedakan bagian mana yang Tuhan izinkan dan mana yang tidak diizinkan oleh Allah. Poin kedua kenapa dia menang, bagaimana mungkin dia bilang begini, aku berbuat dosa kepada Allah. Yusuf bisa memilih
untuk menyenangkan diri sebagai pilihan yang mudah. Tapi tidak loh, pilihannya tidak mudah, yaitu harus menyenangkan Tuhan dan bukan menyenangkan diri sendiri. Ketika dia buat prinsip itu dan memenangkan godaan, walaupun efeknya harus korbankan diri di penjara, saya mengatakan pelitanya menyala, minyaknya melimpah, tanpa excuse lupa bawa minyak. Lupa bawa minyak itu berarti godaan istri Potifar. Tetap dia berani berkata tidak. Dan wow, bagi saya ini keren banget tentang dia mampu mempertahankan pelitanya terus menyala. Berapa banyak orang pakai jalan pintas kalau ada tantangan iman dan mulai berpikir, kan roh memang penurut, daging lemah. Video ini menunjukkan cara orang cari jalan pintas dan bikin alasan soal nggak bawa minyak. Makin berat dipotong, makin berat dipotong supaya lebih santai. Lebih cari kesenangan diri. Apa yang terjadi? Habis. Gagal untuk membuat minyak tetap, pelitanya tetap menyala. Syukurnya masih ada kesempatan. Kasih karunia itu masih terbuka. Makanya ayat yang dikutip, roh memang penurut tapi daging lemah, itu cuma bagian B. Bagian A-nya kan berjaga-jagalah dan berdoalah. Sudah berjaga enggak? Sudah berdoa enggak? Bawa minyak enggak? Artinya tetap hidup dalam kekudusan enggak? Karena minyak itu soal urapan kan? Urapan imam yang dipakai untuk diurapi, itu salah satu fungsi minyak itu. Sudah benar-benar enggak jaga banget supaya tetap pelitanya tetap menyala. Kita juga bertemu misalnya dengan kisah Ayub dan istrinya. Kita tahu tentang penderitaannya yang luar biasa loh. Harta bendanya habis, anak-anaknya mati, dia sakit kulit yang luar biasa sampai menggaruk seperti ini. Orang sampai beberapa penafsir modern mengatakan kemungkinan itu kanker kulit sampai dia harus itu sampai segitunya. Tahukah kenapa dia digoda? Cuma satu alasan. Sebenarnya kan karena sesuatu yang bukan dari Ayub. Bukan karena dia berdosa sampai dia ditimpakan ini. Justru karena kesalehannya. Ya saya bilang, aneh gitu loh. Karena kesalehannya loh, dia diizinkan untuk diuji. Tapi yang menarik perhatian saya adalah istrinya yang ngomong. Coba lihat kau begitu model, coba lihat masih bertekunkah engkau dalam kesalehan. Dan saya kira sangat logis. Bukankah suara istri Ayub itu mewakili suara kita sebenarnya? Ketika hidup baik, hidup benar, hidup taat, tiba-tiba ditimpahkan situasi yang tidak nyaman, kan kita mulai nuding ke atas dan bilang, apa salahku Tuhan? Gitu kan? Kurang saleh apa aku? Kurang giat apa aku melayani? Itu kan suara-suara istri Ayub. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Nggak baik-baik juga hidupmu. Menderita kau sekarang. Harta kekayaan habis, anak-anakmu mati. Mana Tuhanmu? Barangkali kalau dipanjangkan kalimat itu jadi begitu. Dan saya kira itu sangat logis untuk berontak. Dan seharusnya secara logika menurut saya, Ayub berontak itu masuk di akal mestinya. Dia menghujat Allah itu masuk di akal menurut saya. Loh, dia tidak bikin dosa loh. Dia diuji justru karena kesalehannya yang bikin iblis cemburu sampai permisi ke Tuhan kalau kita baca kisah itu kan. Dan bagi saya wow, pelitanya luar biasa loh tetap menyala. Kenapa? Karena reaksi Ayubnya sangat gemilang. Dia bilang begini,
Engkau berbicara seperti perempuan gila. Gitu loh ngomongnya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan penulis kitab Ayub bilang dalam hal ini, pasal 2 ayat 10, Ayub tidak berbuat dosa dalam bibirnya. Bagi saya, hidup kesalehan tidak ditentukan pada kenyamanan atau kesengsaraan. Kekudusan hidup bukan pilihan, tetapi kewajiban iman. Tidak tergantung pada situasi dan keadaan apapun. Mau senang atau susah, pelitanya harus nyala. Harus siap suatu saat nanti datang mempelai laki-lakinya. Kesusahan tidak jadi alasan untuk tidak bawa minyak. Pelitanya harus tetap menyala. Makanya saya katakan Ayub berhasil. Apapun kondisinya, pelitanya terus menyala. Nah, sekarang jadi pergumulan kita kan adalah, pernahkah Bapak Ibu dan saya mengalami pelita padam? Ini kalau andai kata kita bisa temu langsung enak nih, akan tanya, akan minta, ada Bapak Ibu tolong angkat tangan gitu. Pernahkah saudara dengan jujur di ruang ini di hadapan Tuhan pernah mengalami pelita yang padam? Saya akan kasih contoh, ada banyak contoh sebenarnya, tapi nanti panjang Bapak Ibu tentang Ayub lah, tentang siapapun yang menderita dengan pelita tetap menyala. Tapi sekarang saya kira kita harus tembak dulu diri kita. Pernah nggak kita mengalami pelita yang padam? Saya mau kasih contoh 2 tokoh Alkitab yang mengalami pelita padam, yang ujung akhirnya berbeda. Pelitanya sama-sama padam, tapi cara hadapi pelita padamnya yang menarik menurut perhatian saya. Yudas pernah mengalami pelita padam. Minyak miliknya habis karena dalam tanda kutip tergiur oleh gerakan politis pada waktu itu dan juga godaan 30 keping perak. Godaan kepentingan ini membuatnya dia mengkhianati Tuhan Yesus. Pelitanya padam. Tapi sayang sekali, jalan keluar yang dia pilih adalah sangat mengenaskan. Yudas menggantung diri dan mengakhiri hidup. Langkah fatal ini bukan hanya memadamkan api, tapi pelitanya dibuang. Hancur, dibuang. Yusuf gagal bukan karena pelita yang padam menurut saya. Tapi kesempatan menambah minyak itu masih mungkin kok. Masih mungkin. Dia belum tahu ujung akhir, masih ada momen sebenarnya pengampunan itu. Tapi enggak, dia terlanjur menghancurkan pelitanya, bukan soal minyak habis lagi, dia hancurkan pelitanya. Apa itu? Hakaldama, tanah darah. Dia gantung diri di situ. Dia mati. Dia mengakhiri hidup secara salah. Dia cara menghadapi pelita padamnya keliru. Beda dengan toko ini. Petrus mengalami kan pelita yang padam. Minyaknya habis karena kondisi sekitar menekan batin. Dia sangat ketakutan. Dia berusaha menyelamatkan diri sendiri. What? No, saya tidak kenal dia kok. Kau sama-sama. Enggak, sumpah gue enggak kenal dia. Beneran. Enggak, saya enggak kenal. Ayam berkokok. Dia nyangkalin Yesus. 3 kali sebelum ayam berkokok. Padam pelitanya. Kenapa? Wah iyalah. Kalau Bapak Ibu menyalahkan Petrus, enggak. Saya mengatakan, kalau saya enggak tahu. Saya bisa enggak bilang, oh iya, saya pengikutnya. Saya enggak tahu. Kondisinya enggak sembarang. Taruhannya nyawa. Kalau Bapak Ibu sekarang dan saya bilang enggak, saya tetap percaya. Iya, karena kita tahu ujung akhir Yesus bangkit. Petrus kagak. Loh, dia udah lihat orang terdekatnya yang dia sayang dan dia cintai, yang makan minum bersama dia, yang buat mujizat luar biasa, Almighty God yang bisa membebaskan diri dari berbagai hal, membangkitkan orang mati, nyelamatin diri sendiri, kagak bisa ditangkap dan dianiaya. Down dia, padam pelitanya, dan dia cari selamat sendiri. Saya tidak kenal dia, sumpah, gue kagak tahu orang itu. Itu loh. Dan saya mau dengan jujur di hadapan Bapak Ibu di ruang Zoom meeting ini, andai kata saya Petrus, saya pasti akan melakukan hal yang sama. Nggak mudah. Berdarah-darah dan hancur dia lihat. Dan tidak berdaya begitu. Mau menggantungkan iman bagaimana? Goncang luar biasa. Padam pelitanya. Tapi persoalannya dia beda dengan Yudas. Dia menyesalinya. Dan cara Petrus menyelesaikan masalah bukan buang pelita, tapi nambah minyak. Masih ada momen kesempatan untuk menambah minyak.
Dia datang bersama kumpulannya itu kan, balik. Dan dalam komunitas itu dia mengalami pemulihan. Dan pemulihan sempurna terjadi di Yohanes 21. Ketika Yesus mengatakan, Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Menangis dia di situ. Di situ dia alami urapan lagi. Minyaknya bertambah luar biasa. Dan saudara tahu ending akhir, disalib terbalik dia. Dan menurut saya, Petrus adalah saksi tentang minyaknya pernah padam. Pelitanya pernah padam. Tapi dia berusaha menyalakan kembali karena masih ada kesempatan. Dia mengakhiri perjalanan imannya dengan gemilang. Bahkan sampai sekarang pun nyala pelitanya masih kita rasa. Di mana-mana kita dengar tentang Petrus dan surat Petrus yang luar biasa. Dan semangat membaranya yang luar biasa di peristiwa Pentakosta. Yang baru saja 1 kali khotbah langsung masuk penjara. Dan dia tetap membara, minyaknya sampai tumpah-tumpah menurut saya. Apinya tidak padam. Ada momen di mana dia pernah padam. Tapi dia tahu cara menyelesaikannya. Masih ada kesempatan. Tuhan masih bisa pulihkan saya. Aku mau tambah minyak lagi. Tuhan, tumpahkan minyak untukku. Biar pelitaku terus menyala. Petrus loh. Dia beda dengan Yudas. Sama-sama berkhianat. Satu dengan yang jual, satu dengan menyangkali. Sama-sama pengkhianat. Tapi endingnya berbeda. Saya mau bilang begini, siapapun Bapak Ibu pasti pernah mengalami momen pelitamu padam di kondisi-kondisi yang tidak bisa engkau hadapi secara iman. Di kondisi-kondisi yang wow, luar biasa menerpa. Lalu padam pelita kita, kita tidak tahu loh kapan sang pengantin datang. Barangkali selesai saya ngomong ini, masih menyala nggak pelita kita dan kita didapati tepat sesuai dengan bukan orang yang berseru-seru Tuhan, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Wow. Kita ditantang di kondisi ini, bukan di zona nyaman. Bukan di kondisi nyaman. Kalau api masih menyala di kondisi nyaman, aman. Tapi ketika pengantin lambat datang, ini case. Dan case pengantin lambat datang itu seperti kasus Ayub. Seperti kasus Daud dan Betseba yang padam apinya si Daud ini. Tapi reaksi ketika ditegur langsung oleh Nabi Nathan, dia tambah minyak lagi. Ending akhir Daud punya kehidupan luar biasa. Atau siapapun, setiap orang, saya nggak tahu, pernahkah Bapak Ibu mengalami kondisi pelita padam? Makanya Lukas pasal 13, agenoseste, itu untuk berjuanglah. Itu agenoseste itu berjuanglah. Itu seperti di gelanggang pertandingan, apa biasa disebut tuh? Yang di Roma dulu, ada tempat lomba pertandingan di tengah-tengah itu. Berhadapan manusia dengan binatang, seret seperti itu disebut itu agoniseste itu. Berjuanglah. Nggak mudah. Standar sorgawi itu ketat banget. Tidak peduli soal minyak habis, nggak peduli. Nggak, bukan itu. Soal engkau, aku datang siap. Itu aja standarnya. Nggak pakai excuse dan alasan. Walaupun kita tahu kita punya banyak alasan tentang ketindihan iman, tentang goncangan, tentang persoalan berat, memadamkan api kita, godaan bertiap-tiap hari. Kita kehabisan minyak. Itu bisa, tapi Tuhan sudah bilang Lukas 13:24, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Nggak mudah. Saya mau mengatakan ke Bapak Ibu, saya pernah mengalami pelita yang padam, ada banyak peristiwa. Kalau mau cerita di sini cukup panjang, tapi saya cuma mau angkat satu case. Saya pernah mengalami pelita padam. Saya melayani di GPIB Siloam Tonda, Bethesda Tonda, Siloam Tadoan. 2 tempat. Ini kondisinya waktu saya melayani 2004. Rumahnya 4x5 pastorinya. Pakai kayu api. Ini istri saya yang lagi mengandung 3 ke 4 bulan. Nggak mudah Bapak Ibu. Kondisinya sangat sulit di situ. Setia saya, setia banget. Karena kan fresh graduate nih, terus baru jadi pendeta muda. Wah, membara saya. Kutinggalkan segala hal yang disebut dengan kenyamanan di kota. Listrik kagak ada, sinyal nggak ada kompor gas, nggak ada segala hal. Itu semua benar-benar kehilangan teknologi waktu itu.
Padam pelitaku? Enggak. Semangat saya tetap melayani. Satu kali Bapak Ibu, saya dijemput, diminta masuk ke hutan yang lebih dalam lagi untuk peristiwa nugal. Ini nugal orang Dayak. Tebang hutan, baru bolong-bolong dengan kayu, baru masukkan itu benih padi, padi ladang yang tidak butuh air banyak, hanya berharap hujan doang. Itu sudah cukup menumbuhkan padi ladang, dan padi ladang itu padi paling enak dibanding padi sawah. Ini selesai nugal, kami duduk-duduk di tengah hutan. Hai, coba Bapak Ibu lihat muka saya itu masih culun-culunnya, masih kurus kering dan hitam pekat di tengah Kalimantan yang pun sangat panas. Pelayanan saya tetap di apiku tidak padam. Aku tetap semangat melayani apapun yang. Tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi? Waktu saya menumpangkan tangan di tanah yang sudah ditanamkan padi, itu stola saya, masih logo di bawah, dan minta Tuhan curahkan hujan. Karena mereka minta, Pak Pendeta, hanya Tuhan yang bisa curahkan hujan di musim kemarau ini. Jadi tolong minta Tuhan curahkan hujan. Saya lakukan Bapak Ibu. Saya berdoa, saya tumpang tangan di tanah itu, memberkati lahan itu, dan meminta Tuhan suburkan dan curahkan hujan. Bapak Ibu tahu yang terjadi? Kebakaran detik itu juga. Pastori saya. Karena tiba-tiba habis doa berkat, belum beberapa menit habis doa berkat. Di tengah hutan, anak-anak di kampung masuk hutan kasih kabar. Pastori Pak Pendeta terbakar. Gak ada yang sisa Bapak Ibu. Toga saya terbakar, Alkitab saya yang saya pakai terbakar, Alkitab yang cadangan itu dibawa ke dalam hutan. Buku-buku ada 300 sekian judul buku. Habis semua. Gak ada sisa uang tunai, emas-emas, pemberian waktu, perpisahan. Alat-alat elektronik yang saya bawa, TV, waktu itu ada VCD, radio, yang semua nggak berfungsi itu kan nggak ada listrik. Habis, nggak ada yang sisa. Oh, saya langsung begitu marah dan menuding Tuhan. Saya jujur di hadapan Bapak Ibu, pelitaku padam. Aku tanya ke dia. Dia yang katanya pemilik gereja dan pelayanan ini, yang mengasihi hambanya, yang berkorban. Gue emosi, di mana engkau? Di saat saya tidak ke diskotik, saya tidak sedang senang-senang di kota. Aku sedang susah payah membangun jemaat ini demi kemuliaan. Di mana engkau? Saat pastori terbakar, pelitaku padam. Aku tuding dia, aku cari simbol bintang timur yang terang itu. Di mana engkau? Bapak Ibu, saya tidak malu untuk mengatakan saya menghujat Allahku. Pelitaku padam. Saya nggak malu cerita ini. Saya benar-benar hina banget waktu itu. Ya ampun, pengorbanan apa yang kurang waktu itu. Terus Tuhan bikin begini. Yang saya marah bukan soal kebakarannya. Yang saya kecewa waktu itu adalah aku berdoa minta hujan loh. Kenapa turun api di pastori? Apa kata jemaat Dayak Basap di situ? Orang Dayak yang polos. Si pendeta ini pasti punya masalah. Pasti dia bukan utusan Tuhan. Masa minta hujan Tuhan bakar pastorinya? Saya merasa sangat malu waktu itu. Anakku mempertanyakan Tuhan. Pelitaku padam Bapak Ibu. Tapi itulah cara Tuhan. Masih ada kesempatan bagi saya untuk menambahkan minyak lagi. Saya mengalami proses pemulihan. Kalau Bapak Ibu pernah nonton khotbah, saya mengalami proses pemulihan di speedboat. Waktu tinggal bawa kertas kresek 2 plastik. Sudah nggak ada apa-apa, istri saya cuma pakai daster. Itu pun pemberian orang kampung. Kami pakai speedboat untuk ditarik. Pak
Jeffrey Sompotan, pendeta Jeffrey Sompotan itu Sekum, memerintahkan KMJ saya di Induk untuk mengirim kawat. Waktu itu nggak ada sinyal kan, pakai kirim kawat. Kawat itu telegram ke apa itu. Berita sampai tembus ke pos, Tolkes. Tarik Nyoman Jepun. Bilang dari majelis sinode, tarik, keluar. Keluar kami dengan sandal jepit. Istri saya dengan daster usang pemberian jemaat. Naik speedboat. Nah, situ saya mengalami pemulihan. Saya mengalami perjumpaan sangat pribadi dengan si pengantin itu yang bikin saya emosi. Dia cuma bilang begini, saya kan bertanya, di mana engkau? Kau ambil semua. Kata-kata itu tiba-tiba muncul figur yang wow, penuh dengan kemuliaan. Saya nggak bisa lihat muka. Itu ada di speedboat waktu itu. Aku lagi menangis luar biasa. Istriku kaget tuh lihat kami berhadapan kan di spot lagi. Itu di speedboat. Tapi saya mengalami trans waktu itu. Siapa bilang saya ambil semua? Ya, semua sudah nggak ada. Aku bilang begitu, berontak. Itu dalam kondisi trans. Jadi istriku nggak lihat percakapan. Dia cuma lihat penuh dengan air mata. Pokoknya saya masih tertunduk begitu. Ternyata saya sedang mengalami percakapan spiritual. Apa orang bilang itu? Kalau saya mengatakan itu nggak kebetulan. Orang bilang, itu hanya hayalan. Secara psikologi kau sedang tertekan. Nggak, aku mengalami perjumpaan saya dengan sang haling itu. Siapa bilang saya ambil semua? Saya bilang, apa buktinya? Semua sudah nggak ada. Aku ngomong begitu-begitu emosi. Lihat di bawah. Suruh lihat di bawah. Tahu nggak Bapak Ibu yang dilihat di bawah apa? Tas yang saya bawa, yang ada di foto tadi. Tas yang kulit hadiah dari Jemaat GPIB Maranatha Surabaya, yang ada isi di dalam itu. Pas saya buka, itu ternyata masih ada stola saya dan Alkitab. Lalu suaranya cuma ngomong gini, saya nggak ambil semua, man. Dengar, saya masih sisakan pelayanan. Capek deh. Pelayanan itu ternyata bukan punya saya, punya Tuhan. Di situ minyakku ditambahkan. Aku mengalami pemulihan dalam kesadaran bahwa, wow, ada banyak hal yang akan menjerumuskan Bapak Ibu, yang membuat kita tergoda untuk memadamkan pelita dan berhenti saja jadi setia, berhenti saja jadi kudus, berhenti saja untuk menjadi seorang yang percaya. Karena it's not fair tadi kan, tidak adil. Cuma soal terlambat datang karena cari minyak. Kan kalau bicara soal ketidakadilan di perumpamaan itu. Enggak, ternyata standar Tuhan sangat tinggi. Bagi saya, kalau Bapak Ibu sedang mengalami pelita yang padam, masih aman sekarang. Karena sang pengantin belum datang. Belum. Masih ada kesempatan untuk memulihkan agar pelitamu menyala lagi. Minta Tuhan curahkan minyak berlimpah agar tetap menyala, ulang. Supaya kalau waktunya tiba, Tuhan tersenyum. Momen di mana dia melihat terangmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya mau tutup dengan video ini ya. Ini loh titipannya. Pelita itu simbol bahwa kita siap sedia melayani, kita siap bersaksi, kita siap pada segala situasi dan keadaan. Saya mau ikut Yesus. Momen di mana cahaya kita terlihat banyak orang. Ikut Yesus. Kita jadi penerang Sampai selamat. supaya jemaat, yaitu pengantin perempuan, dapat berjumpa dengan mempelai laki-laki, yaitu kepala gereja. Ikut Yesus. Tapi akan ada banyak alasan membuat kita padam pelita. Ketidaknyamanan, kondisi perselisihan barangkali suami istri, masalah keluarga, berbagai hal bisa memadamkan pelita kita. Para pelayan barangkali alami stagnasi pelayanan. Itu bisa membuat kelelahan jiwa, bisa jadi faktor pelita kita padam. Situasi dan keadaan, termasuk rolling tugas, mutasi atau apa, itu tidak menggairahkan. Godaan kesetiaan, menjaga kekudusan itu nggak mudah. Semua membuat kita
Sudahlah, biarkan saja mati sekalipun pelita. Kita ingin menyerah. Nggak kuat loh hadapi kenyataan untuk terus bertahan. Lalu kadang kita tanpa sadar membuang pelita seperti yang dibuat oleh Yudas. Itu persoalan besar. Bagi saya selama pengantin itu belum datang, masa iya semudah dan semurah itu kita melepaskan kasih karunia yang sudah kita kejar? Jangan. Bangkit lagi. Tuhan lagi titipkan nyala api itu untuk kita supaya orang lain bisa lihat. Jangan menyerah. Berdiri lagi. Jangan padamkan semangat pelayanan atau kesaksian iman. Berjuang terus. Jaga apinya, jangan padam. Semangat lagi. Panggilan ini nggak mudah untuk terus menyalakan pelita, apalagi pengantinnya lama banget datang sebentar godaan terus. Memang sulit untuk melangkah. Oh benar. Saya mau mengatakan hal yang sangat penting ini kepada Bapak Ibu, kenapa pelitamu harus menyala. Karena suatu saat nanti pengantinnya pasti datang kok. Dan kalau pengantin itu datang, jerikayamu untuk Tuhan pasti tidak sia-sia. Saya lagi berhayal suatu saat nanti pundakku ditepuk dari belakang. Aku noleh, ternyata yang datang pengantinnya, kepala gereja, juru selamatku ternyata. Lalu dia membentangkan tangan, lalu tersenyum dan mengatakan, "Nyoman, ku setia pada perkara kecil. Ku anugerahkan kepadamu perkara besar. Pelitamu masih menyala, you masih masuk dalam pesta. Duduk bersamaku, nikmati hidangan itu." Aku mau katakan kepada Bapak Ibu, tidak ada alasan, karena ending akhir akan sampai ke sini kok. Suatu saat dia akan datang, mendapati pelitamu tetap menyala, karena engkau hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Menjaga pelita menyala bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan kehabisan minyak karena alasan apa. Minta Tuhan tambahkan minyak lagi. Terakhir, apapun yang terjadi dan bagaimanapun situasi dan kondisi, Bapak Ibu, biarlah pelitamu terus menyala. Buat sang pengantin itu tersenyum bahwa engkau benar menanti, dan membuat kita menemui ruang yang sama. Ruang pesta. Duduk makan bersama sang pemilik pesta. Kiranya pelita Bapak Ibu dan saya tetap menyala. Kalaupun sempat padam, masih ada kesempatan untuk minta Tuhan tuangkan minyak lagi, supaya tetap membara bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu saya. Sudah selesai, saya kembalikan ke Ibu Amy. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak Pak Pendeta